Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Prastio dengan nomor 200431100042. Saya dari kelas C Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Langsung slide selanjutnya. Di dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atau terdapat 4 cara, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur sarapan. Yang pertama, pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdapat atau terdiri atas 26 huruf, yakni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Y. Kemudian huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kemudian huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Keterangannya, huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf E pada posisi awal kata diucapkan S. Huruf diftong gabungan, yaitu gabungan huruf konsonan dan huruf kapital. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? A itu kan huruf pertama, jadi A ditulis huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam I, Al-Quran A, dan Allah A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, misalnya bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi penggunaan dari huruf kapital. Huruf miring dan huruf tebal. Huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, misalnya berita ini muncul dalam surat Cakrawala. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat, misalnya dia tidak diantar tetapi mengantar. Huruf miring dipakai untuk penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Kemudian huruf tebal dipakai untuk penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia kata et dalam ungkapan ora et labora berarti sama dengan dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian keterangan karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab, misalnya latar belakang dan masalah tujuan. Kemudian poin yang kedua itu penulisan kata. A. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak Bandung Sesak.
buku itu sangat tebal. Selanjutnya kata perimbuhan, imbuhan, contohnya awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran, dan dirangkai sebagai bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar. Catatannya, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya sukisme, seniman, kamerawan. Bentuk tarikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana, infrastruktur, proaktif, aerodinamika, konvensional, purnawirawan, antar kota, kontradikasi. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda huruf seperti ini di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, jemi-jemi, hati-hati, kupu-kupu. Catatan, bentuk ulangan gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar, surat kabar, kapal barang, kapal barang. Gabungan kata, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, model linear, kami, kita, persegi panjang, orang tua. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membunuh tanda bung di antara unsur-unsur, misalnya anak, istri, pejabat, anak, istri, pejabat, ibu, bapak kami, ibu, bapak kami. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan, mengadak sungai, garis bawahi. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, bulu balang, radioaktif, ada kalanya, kacamata, sabta marga. Kemudian pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antaranya kedua huruf vokal itu, misalnya a, ma, in, niat. Huruf dipotong, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal, misalnya pan, dai, au, la, saudara. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya, misalnya perbuat, merasakan, makan, an, merasakan, letakkan, perbuatan. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi, dan masih banyak lagi jenis pemenggalan kata lainnya. Kata depan, partikel, dan singkatan dan akronim. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari, mari kita berangkat ke kantor. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya bacalah buku itu baik-baik, apakah yang tersirat dalam surat itu, siapakah karangan dia. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, misalnya apapun permasalahan yang muncul dia dapat mengatasinya dengan bijak. Misalnya, jika
jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya AH Nasution, Abdul Haris Nasution, Hamid Haji Habib. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT Perseroan Terbatas, KTP, kartu tanda penduduk. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM titik halaman, DLL titik, dan lain-lain. Dan singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A titik N titik atas nama koma, D titik A titik dengan alamat. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, bekaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya sentimeter dibaca sentimeter, kVA atau kilovolt ampere, I atau L besar sama dengan liter. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIN, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Dari dekat kata ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu Pemilihan Umum. Angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, dan kata sandang, si, dan sang. Yang pertama, angka Arab atau rangka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5 dalam angka Romawi seperti ini: I1, I2, I3, kemudian I, B, kemudian B. Ini dalam angka Romawi. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas isi, dan waktu serta nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, motorway, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geograf ditulis dengan huruf Kalapa 2, Simpang 5, Raja 4. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah terjual, ku jual.
Majalah itu boleh kau baca, buku-buku dan bukunya tersebar di perpustakaan. Kata sandangan si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Catatan: huruf awal yang ditulis dengan huruf kapital si jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Poin yang ketiga, pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan titik. Tanda titik dipakai belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtiar atau daftar. Misalnya, kondisi bahasa Indonesia, A bahasa Indonesia kedudukan, B patokan umum 1.1 isi keterangan. Catatan: tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam satu perincian. Tanda titik tidak dipakai pada akhiran penomoran digital yang lebih dari satu angka. Tanda titik tidak dipakai di angka atau angka dalam penomoran direct digital yang lebih dari satu angka dalam judul, tabel, bagian grafik atau gambar. Tanda titik dipakai untuk pemisahan tanggal jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul penulisan, dan buka kurung yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, tutup kurung, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai di belakang A, alamat penerima dan mengirim surat, serta tanggal surat. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat macam atau setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh ya, wah, aduh, dan atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau kan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus sebagai berbagi dalam hidup ini. Tanda koma dipakai di antara A, nama, alamat, bagian-bagian alamat, tempat, dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan Ilham 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2, Restu Agung. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau misalnya B titik satu lagi koma S titik E. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dipakai di dalam kalimat macam. Misalnya, hari sudah malam, titik 2.
anak-anak masih membaca. Ayah menyelesaikan pekerjaan. 2. Ibu menulis makalah. 2. Adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya syarat menerima pegawai dalam hal ini adalah 1. Kewarganegaraan Indonesia. 2. Berijazah sarjana S1. 2 dan sebagainya. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam bagian yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. 2. Baju, celana, dan kaos. 2. Pisang, apel, dan jeruk. Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. 2. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. 2. Dan pendataan anggota, dokumen, dan aset organisasi. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan selengkap yang diikuti pemerincian dan atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri permintaan. Misalnya, 2. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Penelitian yang harus dilakukan meliputi titik 2. Persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua. 2. Ahmad Wijaya, sekretaris. 2. Siti Aryani. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu. 2. Bahwa kabar ini. Tanda titik 2 dipakai di antara A, jilid atau nomor halaman, surat, ayat dalam kitab suci, judul suatu paragraf, serta di nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalkan, 2. Surat Al-Baqarah. 2 sampai 5 dari pemburu ke Utik. 2 Antologi Cerdas Nusantara. Tanda hukum. Tanda hukum dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian garis. Misalnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kini ada cara baru untuk mengukur panas. Tanda hukum dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, pengorak-ngorak. Tanda hukum dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11. Tanda hukum 11. Tanda hukum 13. Tanda hukum A, tanda hukum N, tanda hukum I, tanda hukum T, tanda hukum I, tanda hukum A. Tanda hukum dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, tanda hukum evolusi, dan sebagainya. Tanda hukum dipakai untuk merangkai yang pertama, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Dengan angka peringkat kedua, angka dengan A tahun 1950A. Catatan, tanda hukum tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Tanda hukum digunakan untuk menandakan bentuk yang terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berawal dari bahasa Sanskerta. Akhirnya, isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi utama. Tanda pisah.
Tanda bisa dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu tanda bisa saya yakin akan tercapai, tanda bisa. Tanda bisa dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno kata proklamator kemerdekaan RI Tanahmul diabadikan menjadi nama dasar udara internasional. Rangkaian temuan ini tanda bisa revolusi, dan sebagainya. Tanda bisa dipakai di antara bilangan tanggal dan tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke misalnya tahun 2010, tanda bisa 2013. Tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung dalam kalimat disaksikan atau kurang dapat dibuktikan sebenarnya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di sini ada tanda tanya. Di Indonesia terdapat 740, tapi di sini ada tanda tanya bahasa daerah. Tanda tanya sering dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut digunakan, tanda tanya seru. Merdeka, tanda tanya seru. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ajaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagian bagaimana Bu? Catatan. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Tanda petik dan tanda petik tunggal. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahasa tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati. Ada tanda seru utama dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya saja, pahlawan, buku. Tanda petik terdapat pada halaman 125 itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang belum dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, komputer ini sudah tidak berfungsi. Tanda petik tunggal dipakai untuk menyakiti petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring 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 tadi. Tanda petik tunggal dipakai. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapiti petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanda dia, kau dengar bunyi kring 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 tadi. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata yang atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang digugat. Artinya, tanda petik dinding mata sebelah di dalam. Tanda kurung dan tanda kurung siku. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia
perpanjang surat izin mengemudi, tanda buka kurung, SIM tanda tutup kurung. Warga baru ini belum memiliki KTP, tanda buka kurung, kartu tanda pendudukan, tutup kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dalam kemunculan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian, misalnya faktor produksi menyangkut bahan baku, biaya B seperti ini, tanda kurung biaya produksi, dan C tenaga kerja. Kemudian tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya sang sapurba men, tanda kurung siku seperti ini. D dengar bunyi gemerimis. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai. Tanda kurung siku ini di dalamnya ada kata dengan kaidah bahasa Indonesia. Ulang tahun tanda kurung siku ini proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara kimen. Tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam satu kalimat. Misalnya persamaan kedua proses itu, tanda kurung perbedaan bicara di dalam bab 2. Kemudian tanda kurung siku tersebut lihat halaman 35. Kemudian kebentangan di sini, tanda garis miring dan tanda penyikat atau apostrof. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 7 tanda miring garis miring PK garis miring 2013. Jalan Keramat 111 garis miring 10. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap misalnya mahasiswa garis miring mahasiswi. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata yang sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya buku pengantar link garis miring G garis miring puistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Tanda penyingkatan atau apostrof. Tanda penyingkatan dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya dengan tanda apostrof kan surati dalam kurung, tanda apostrof kan sama dengan kakak sebagainya. Kemudian poin yang terakhir, penulisan unsur sarapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur sarapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap di dalam bahasa Indonesia seperti project manager, de factor, de jure, dan I exploit
invitation. The I home, part I home. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Baik, terima kasih. Itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.